Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku. Ya ini. Berkibar. Ya oke, boleh silakan. Kelompok 3 Bundar Muda kita mulai, kelompok 4 Pak Budi juga sudah bisa mulai. Oke ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi bahasamu, daku Selamat malam. kepatangan ini menunaikan kewajiban. Jadi maksud saya agar ini berjalan dengan tertib, saya akan sekalian menjadi moderator. Saya Bapak Ibu ya. Saya Mas suaranya nggak kedengaran. Baik, jadi setelah kita diarahkan oleh Bapak fasilitator, saya sudah menangkap kita punya waktu minimal 60 menit dan punya waktu maksimal 75 menit. Jadi akan kita maksimalkan untuk mulai dari kasus 1 dan sampai kasus 3. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan. Kita mulai dari kasus 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kasus 1, di sini akan saya bagi tugasnya biar nanti jalan kegiatan kita ini lancar. Untuk kasus 1, sebagai coachnya adalah Bapak dari Pak Pahan. Kemudian coachingnya adalah atau binanya adalah saya sendiri, Nur Hamidah. Kemudian pengamatnya nanti adalah di jadi saya akan mulai waktunya ya Bapak Ibu ya. Punya waktu. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita tidak perlu membaca kasusnya. Kita langsung saja ke kegiatan coachingnya karena saya takut nanti waktunya tidak cukup. Bisa ya Bapak Ibu ya? Atau perlu kita baca kasusnya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Dibaca pun bisa Bu, sekilas saja. Oke, baik, karena saya moderatornya akan saya bacakan kasusnya. Untuk kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, baik, karena tadi kita sudah membagi peran, saya rasa sudah bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, akan kita mulai. Sudah bisa dimulai, Ibu Tirma? Sudah, lanjut. Silakan Bu. Baik, saya sebagai Rina. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Rina. Silahkan masuk, Rina. Silahkan duduk, Nakku. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak panggil saya ya? Iya, betul. Ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu mengenai lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kamu ada waktu untuk kita diskusi? Ada sih, Pak. Sebenarnya saya juga memang ingin membicarakan hal itu dengan Bapak sebagai wali kelas saya. Wah, kebetulan sekali. Bapak juga penasaran kenapa sampai saat ini kamu belum ikut mendaftar perlombaan itu. Nah, mumpung kamu sudah di sini dan katanya ingin diskusi dengan Bapak, apa yang ingin kamu diskusikan terkait lomba tersebut, Rina?
Begini Pak, saya sebenarnya masih ragu apakah saya akan ikut atau tidak dalam perlombaan tersebut Pak. Wah, begitu. Jadi setelah diskusi ini, apa kira-kira hasil yang kamu harapkan? Harapan saya sih Pak, setelah diskusi dengan Bapak, saya menjadi yakin untuk ikut lomba ini. Coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu sampai saat ini belum terdaftar. Apakah ada kendala dalam pendaftaran atau apa ada hal yang lain? Sebenarnya tidak ada kendala Pak, hanya saja sayanya aja belum yakin. Saya masih ragu-ragu Pak. Apa yang membuat kamu ragu, Rina? Coba jelaskan kepada Bapak. Bagaimana ya Pak? Saya merasa kurang percaya diri Pak untuk mengikuti lomba setingkat kabupaten. Kamu belum percaya diri? Bukankah kamu sudah biasa terampil di sekolah kita untuk berpidato? Memang benar Pak, jika tampil di sekolah saya sangat percaya diri. Saya juga nggak tahu Pak kenapa seperti ini. Nggak tahu saya Pak, kenapa untuk tingkat kabupaten ini saya merasa kurang percaya diri Pak. Untuk mengatasi rasa kurang percaya diri kamu itu, kamu sudah melakukan upaya-upaya apa saja, Rina? Apa ya Pak? Saya sebenarnya sudah belajar tentang pidato, cara berpidato dengan melihat di YouTube Pak. Ya, Bagaimana cara-cara berpidato yang baik. Saya mencoba mengikutinya, ya, memperagakannya, tapi saya Ya. belum bisa. Sebenarnya kan Pak, saya ingin sekali seperti orang yang ada di video, ya, melakukan pidato dengan lancar dan Ya. bagus. Tetapi setelah saya praktikkan di depan cermin, ternyata saya gugup Pak. Saya rasa saya tidak bisa loh Pak sebagus mereka-mereka yang di YouTube. Oh, kamu mencoba gaya pidatonya dan tidak bisa sekali sebaik dia ya? Benar Pak. Jadi saya merasa jika nanti saya ikut lomba, saya bisa gagal. Coba kamu ingat-ingat, Bapak pernah melihat kamu tampil pidato bahasa Inggris dengan baik dan percaya diri di sekolah. Kenapa kamu bisa seperti itu saat tampil di sekolah? Apa iya ya Pak? Oh iya benar Pak. Waktu itu saya sebenarnya sangat giat berlatih Pak. Saya menguasai pidato saya. Kemudian selain itu saya juga sering meminta pendapat teman-teman saya Pak, untuk melihat penampilan saya. Dan teman-teman saya sih bilangnya saya bagus. Karena saya dibilang bagus, saya jadi percaya diri. Kemudian kan Pak, Ya. Ah, orang tua saya juga mau memberi semangat, memberi doa dan dukungan kepada saya. Nah, sekarang apa kelebihan penampilan pidato orang-orang di YouTube dengan penampilan kamu, Nakku? Apa ya Pak? Sebenarnya saya masih bingung. Oh iya, saya melihat mereka begini Pak. Mereka sepertinya terlihat lantang, Ya. tidak gugup, dan mereka percaya diri Pak. Jadi, saat kamu mendengarkan pidato mereka, apa yang kamu rasakan? Saya senang dengar pidato mereka Pak. Saya rasa saat mereka berpidato, suara mereka sesuai dengan isi pidatonya, intonasi mereka begitu loh Pak. Mereka sangat bagus. Kemudian membuat saya tertarik pada apa yang mereka sampaikan. Iya. Nah, setelah menyadari hal tersebut, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan agar bisa berpidato dengan baik? Mungkin saya harus benar-benar menguasai materi pidato saya mungkin ya Pak, agar saya tidak gugup. Halo? Ya, Bagus sekali. Sudah cukup membuat orang lain tertarik dengan pidato kamu. iya sih Pak. Saya rasa jika saya tampil percaya diri,
saya bisa tampil baik di depan orang-orang banyak, bahkan akan lebih berani jika nanti tampil di depan orang-orang yang belum saya kenal. Bisa saja saya lebih luas kan, Pak? Selain itu, apakah kamu punya tips agar bisa lebih percaya diri tampil nanti di kabupaten? Apa ya, Pak? Mungkin saya memang harus melatih terlebih dahulu di depan teman-teman saya sebelum tampil. Jadi saya akan meminta pendapat mereka. Wah, bagus sekali. Mengapa dengan tips tersebut membuat kamu bisa lebih percaya diri lagi? Karena Pak, seperti yang dulu saya alami, jika saya diberi dukungan, jika saya diberi dimotivasi, saya merasa saya akan lebih percaya diri. Begitu, Bagus. Pak. Oh ya, bagus sekali. Bapak senang kita sudah mendapatkan tips-tips yang tepat. Nah, untuk rencana selanjutnya, langkah pertama apa yang akan kamu lakukan? Sekarang sih di benak saya, di kepala saya jadi banyak rencana, Pak. Malah saya bingung ini mulai dari mana. Oh, dari apa yang sudah kamu rencanakan, mana kira-kira yang menjadi prioritas kamu? Yang harus saya dulukan ya, Pak ya. Ya. Mungkin ya tentu saya harus menyiapkan materi pidato dulu ya, Pak, dan akan mendiskusikannya dengan guru bahasa Inggris saya, Ibu Lisna. Mungkin setelah itu melatih berpidato di depan kaca. Bisa juga saya mungkin merekam pidato saya dengan handphone. Saya mendengarkannya kembali. Setelah itu saya bisa mengetahui apa kekurangannya. Oh, itu langkah yang baik, Rina. Selain itu, apa hal yang lain bisa yang kamu lakukan untuk persiapan mengikuti pidato itu? Hal lain yang bisa saya lakukan, oh iya Pak, saya juga akan praktik di depan teman-teman sekelas saya. Ya. Dan jika sudah memungkinkan, saya juga akan minta Bu Lisna untuk melihat dan meminta pendapat beliau apakah pidato saya sudah bagus. Bagus, Bapak suka dengan apa yang sudah kamu temukan dari diskusi kita ini. Artinya, kamu sudah tahu bagaimana cara mengatasi rasa kurang percaya diri kamu dan sangat antusias untuk ikut lomba. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu kamu ini, Rina? Komitmen ya Pak ya. Oh, begini Pak. Pertama tentu saya harus melapor dulu sama wakil kepala sekolah biar saya didaftarkan sebagai peserta lomba. Oh, lalu apalagi selanjutnya yang akan kamu lakukan? Saya akan mulai merancang pidato saya hari ini Pak. Lalu bagus ya. saya akan mulai mendiskusikan isinya dengan Ibu Lisna besok. Jika Ibu Lisna sudah menyetujui teks pidato saya akan melatihnya di rumah. Lalu akan menunjukkan penampilan saya di depan kelas. Jadi, siapa yang dapat membantu kamu untuk melakukan rencana ini? Saya pikir yang paling penting tentu pertama orang tua saya ya Pak ya. Saya akan minta dukungan. Kemudian teman-teman sekelas saya, Bu Lisna tentunya sebagai guru bahasa Inggris saya. Nanti jika saya menampilkan pidato saya di depan teman-teman saya bisa memberikan tanggapan atau komentar sehingga saya memperbaiki yang kurang. Demikian juga dengan Bu Lisna, Pak. Oke. Nah, sekarang coba kamu sebutkan kembali hal-hal yang akan kamu lakukan mulai dari sekarang. Yang saya lakukan setelah yang saya sebutkan semua tadi, oh ya, saya akan mendaftar terlebih dahulu, Pak. Setelah itu, saya akan merancang teks pidato sesuai dengan tema, mendiskusikan dengan Bu Lisna. Kemudian melatihnya di rumah dan mempraktekannya di depan kaca, Pak.
Setelah itu, jika saya sudah lancar, saya akan minta waktu kepada teman-teman saya untuk mendengarkan pidato saya di depan kelas. Oh iya, satu lagi Pak, saya baru ingat satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sepertinya Pak, saya tidak akan terfokus lagi dengan orang-orang di YouTube, karena saya yakin saya punya cara tersendiri, berbeda dengan mereka saat berpidato. Bagus sekali Rina, Bapak yakin kamu pasti bisa dan percaya diri dengan cara-cara yang sudah kamu rencanakan. Kamu juga boleh bertemu saya lagi jika ada hal yang lain yang ingin kamu bicarakan dengan Bapak ya Rina ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mau berdiskusi dengan saya. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Rina. Selamat berjuang ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, baik. Karena kasus 1 telah selesai, saya mintakan kepada Ibu Tiurma Sitorus untuk membacakan pengamatannya. Silakan Ibu Tiurma. Iya, terima kasih Ibu. Tadi setelah posisi coaching, di sini saya mendapatkan ya, kalau dalam tujuannya, dalam penyampaian tujuannya dalam proses tadi, saya rasa sudah tertangkap ya. Terus di dalam masalah identifikasinya, di sini saya lihat sudah ada terjadi umpan balik ya, dan tidak ada sifat yang memojokkan seorang coachnya terhadap coachinya ya. Terus pada poin rencana aksi, saya lihat di sini terjadi umpan balik yang bagus ya. Bagaimana seorang coach mengarahkan untuk menyelesaikan masalah seorang coachinya. Dan pada tanggung jawab, pada poin ini pun sudah bagus karena sudah membangun komitmen dalam dialognya, sudah membangun komitmen seorang coachnya kepada coach. Dan saya lihat di sini pun coachnya telah melakukan seorang gurunya telah melakukan pendampingan yang baik, yang seperti adalah menerapkan prinsip arti, yaitu apresiasi, rencana, tulus, dan inquiry terhadap coachinya. Yang itu adalah sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu gurunya menjadi sistem among ya, atau pamong gitu. Saya rasa cukup bagus, ya itu saja dari saya sebagai pengamatan saya tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tiurma atas pengamatan yang diberikannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke kasus yang kedua. Kasus kedua ini baik akan saya bacakan sebagai moderator sebelum saya bacakan pembagian tugas. Baik, kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Itu kasus kita di kasus 2. Saya akan membacakan pembagian tugas. Kita berganti peran di kasus 2. Di kasus 2, coach yang bertugas adalah Ibu Tiurma Sitorus. Ya, Bu ya. Kemudian coachingnya adalah Bapak Tobar Nario Pakpahan sebagai siswa. Kemudian pengamatnya adalah saya sendiri. Bisa diingat ya kan, Bu? Bisa Bu. Ya, saya Bu Tiurma nanti sebagai coach, Pak Tobar Nario sebagai coachi, dan saya sebagai pengamat. Oke, baik. Karena kita sudah tahu tugas masing-masing, kita mulai saja kasus yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Adi, selamat siang Adi. Selamat siang Bu. Oh, apa kabar nih Adi? Baik Bu, baik. Duduk dulu sini. Duduk, tenang. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, santai ya. Ini Ya, Ibu Bu, nih ya, ada Bu. sedikit nih mau ngomong-ngomong sama Adi. Ada diskusi Ya, Bu, bentar nih. ada apa, Akhir-akhir Bu? ini
akhir-akhir ini Ibu lihat adik kok agak murung ya? Ada apa ya? Apa boleh Ibu Iya, tahu Bu. penyebabnya? Benar, Bu. Sebenarnya punya masalah di kelas, Bu. Hmm, apa yang ingin kamu, apa penyebabnya? Apa Saya yang ingin kamu ingin masalah, tanyakan? ya Bu, saya ingin masalah yang membebani pikiran saya mendapatkan solusi, Bu, dari Ibu. Oh gitu. Apa sih sebenarnya masalah yang membenahi pikiran Adi? Begini, Bu. Saya kan Hmm, tidak ikut les privat dari salah satu guru. Sementara ya. teman lain ikut. Di kelas saya sering disindir ibu itu, Bu, dan saya merasa dipermalukan ibu itu dan tidak adil di kelas. Oh begitu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud? Bisa kamu ceritain nggak? Gini, Bu, nilai saya lebih Hmm. rendah daripada teman-teman saya yang ikut les privat sama ibu itu. Padahal saya merasa sudah menjawab soal-soal itu yang diberikan ibu itu dengan benar. Oh begitu. Kalau boleh Ibu tahu nih, mengapa kamu nggak ikut les privat guru itu? Saya bosan, Bu. Materi yang diajari itu saja. Bosan juga bertemu bertemu guru itu terus. Lagian saya kan sudah bisa berbahasa Inggris, Bu. Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Tapi Ibu mau tanya nih, langkah-langkah apa Ya, saja yang Bu. sudah kamu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Langkah-langkah apa Saya saja yang sudah? Hmm. Ya, Bu. Saya sudah belajar dengan rajin, Oh mengulangi pelajaran iya. di rumah dan latihan Gitu ya. soal-soal. Jadi saya menduga saya dapat mengisi semua pelajaran yang diberikan ibu itu tanpa les dari privat dari ibu itu, Bu. Oh begitu. Terus apa kekuatan yang kamu miliki tuh sehingga kamu yakin benar bisa dapat nilai tinggi walaupun nggak ikut les? Kira-kira. Ya, saya pernah mendapatkan juara loh, Bu. Saya juga mencocokkan jawaban saya dengan buku-buku lain, dengan Google. Jawaban saya benar loh, kok, Bu. Oh begitu. Emangnya dari mana kamu tahu bahwa nilai kamu benar-benar bagus? Saya yakin aja, Bu. Tapi sebenarnya saya penasaran sih, Bu. Karena belum pernah konfirmasi dengan guru tersebut. Oh gitu. Emangnya kenapa belum dikonfirmasi? Saya takut, Bu. Nanti gurunya marah. Oh, ceritanya nih kamu takut nih gurunya marah. Jadi Iya, Bu. bagaimana kira-kira cara kamu agar gurunya tidak marah? Gimana ya, Bu? Ayo. Mungkin saya harus menanyakan dengan baik-baik dan dengan sopan juga sama ibu itu ya. Hmm, gitu ya. Bagus tuh, apalagi yang Iya, bisa kamu lakuin selain itu? Ayo, saya akan belajar lebih giat bagus. lagi, Bu, mencari sumber-sumber belajar yang lain, misalnya dari internet. Jadi gini, apa saja rencana yang kamu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan berkomunikasi dengan guru itu, Bu. Belajar lebih giat lagi, mencari sumber-sumber belajar lain dan latihan soal-soal lah, Bu. Itulah rencana saya, Bu. Oh, seperti itu ya rencananya ya. Oh, menurut Ibu itu Iya, udah Bu. bagus banget tuh rencananya. Lalu, apa sih komitmen kamu untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya ya besok saya akan menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasikan hasil ulangan saya, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, siapa yang akan kamu libatkan untuk menjalankan rencana kamu itu? Eh, yang saya libatkan, Bu, saya akan ajak si Rara untuk mengingatkan saya agar terus belajar. Saya juga akan belajar bersama-sama Rara, Bu, di rumah.
saya kan Oh, minta ibu saya untuk mengingatkan saya agar mengerjakan tugas dan mengulangi pelajaran lagi Bu di rumah Bu. oh gitu. Jadi kamu akan ajak Rara. Oke, Iya Bu. itu sesuatu yang bagus, Kak. Oke, mudah-mudahan dengan rencana yang telah kamu buat tadi bisa membuat Iya kamu Bu. lebih nyaman ya. Semoga Iya Bu. Ya, berhasil. oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Mohon Terima didoakan ya Bu kasih ya. Adi. Iya, Oke, selalu terima doakan kamu. kasih. Ya Iya, Bu. sama-sama. Selamat. Aduh, apa nih yang mau diamatin? Bingung saya ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan praktik coach dan coaching untuk kasus 2. Kasus 2 itu tadi saya lihat sebenarnya sangat sejujurnya Bapak Ibu sangat kompleks karena satu, siswa tersebut merasa diperlakukan tidak adil. Kedua, Ya. siswa tersebut merasa sering disindir. Jadi saya sebelum satu persatu dengan tahapan Tirta, sebelumnya saya ingin menilai secara keseluruhan. Pertama, saya merasa sikap coach terhadap coachi itu sudah sangat bagus karena sudah menampilkan gestur tubuh yang sesuai, sikap ramah. Kemudian menurut saya coach di sini juga sudah bisa membuat coachi merasa nyaman. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang perlu saya komentari sedikit saja. Begini, untuk tujuan, mungkin karena kita gugup ya, ini praktik. Saya rasa di tujuan tadi tujuannya belum tersebutkan dengan jelas, begitu dia. Hanya sekilas saja, itu dia di tujuan. Kemudian untuk identifikasi masalah, saya sebenarnya sudah sangat bagus identifikasi masalahnya, sudah tergali dengan baik. Untuk di masalah dia kenapa tidak les tadi disebutkan karena dia merasa bosan. Belajarnya itu juga di sekolah itu juga, nanti di tempat les itu juga. Saya rasa itu memang alasan yang cukup berani disampaikan seorang siswa. Dia sudah terbuka menyampaikan itu kepada gurunya, kepada coachnya. Karena biasanya kan kita lihat siswa ini menutup-nutupi, dia sudah terbuka, berarti di situ coach berhasil membuat siswa itu mengungkapkan alasan dia sebenarnya. Jadi di sini saya tangkap dari hasil percakapan antara coach dan coachi, identifikasi masalahnya untuk satu hal sudah dapat. Untuk yang tetapi saya rasa sudah tergali semua. Hanya saja untuk rencana aksi tadi saya rasa terjawab karena siswa tersebut ternyata merasa sudah yakin kalau dia bisa walaupun tidak les karena dia pernah juara, dia pun pintar. Tetapi saya tidak melihat tadi masalah yang disindir oleh guru itu diungkapkan di sini gitu dia. Mungkin karena kita pun masih belajar ya, namanya kita belum profesional. Kemudian untuk tanggung jawab saya rasa di situ tadi untuk satu kasus itu sudah bagus dia terlihat apa komitmennya. Hanya saja di akhir tadi coach itu mungkin tidak terlihat mengarahkan coach untuk menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, itu saja. Saya rasa untuk umpan balik, kemudian cara coach menanggapi coach sangat bagus sekali ya. Dan saya rasa untuk hal-hal yang tadi yang tidak tersindir mungkin bukan sesuatu yang dianggap penting mungkin, atau siswa tersebut pun tidak merasa lagi itu menjadi masalah atau bagaimana begitu ya. Oke, baik, saya rasa secara keseluruhan sudah bagus. Hanya itu saja tadi yang sedikit yang siswa merasa tersindir itu terlewatkan. Terima kasih. Demikian pengamatan saya. Mudah-mudahan
ke depan kita bisa menggali dan menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Waktu Ya, kita ya, baru 30 menit Bapak Ibu. Kita masih punya waktu 30 menit lagi. Oke, baik. Saya akan bacakan untuk kasus ketiga. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Untuk kasus ketiga, rekan Anda bercerita, jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Oke, baik. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain yang dianggapnya lebih baik. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia sebenarnya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, karena ini sudah kita baca juga kemarin, saya rasa sudah cukup ya. Oh, untuk pembagian tugasnya, karena tadi Bu Tiurma sudah menjadi coach, Pak Tobanario juga sudah pernah menjadi coach. Oke, baik, untuk kasus ketiga, yang menjadi coach, oh tinggal saya yang belum menjadi coach ya Bapak Ibu ya. Saya menjadi coach, kemudian Ya, Bu. coachnya Ibu Tiurma Sitorus ya. Iya Bu. Baik. Nah, pengamatnya Bapak Tobanario Pakpahan. Bu. Nah, bisa kita mulai Bapak Ibu? Siap Bu. Oke, untuk kasus ketiga antar rekan. Oke, baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Silakan. Ya, sebentar Bu. Ya. Ada kesalahan teknik sedikit. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Bu Mida. Waalaikumsalam Selamat siang, Bu Ibu Ida. Tiurma. Waalaikumsalam Ibu Tiurma Sitorus. Selamat siang juga. Iya. Ibu nih sibuk apa enggak nih kira-kira? Sebenarnya tidak sih Bu. Saya juga sedang jam kosong ini. Apa kira-kira Ada ya Bu? ini. Ibu Ada saya nih lihat ada. kok kayak kurang semangat, agak murung. Padahal Ibu selalu semangat dan ceria biasanya. Iya nih Bu, ini ada yang mau saya sedikit diskusiin. Saya pengen minta apalah bantuan Ibu dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapin ini. Mau curhat lah gitulah, boleh ya Bu? Boleh dong Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa sebenarnya Bu yang bisa saya bantu? Ya gitulah Bu, saya sedang ingin ceritakan sesuatu nih. Oh, baik Bu. Jadi kira-kira setelah kita nanti diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan begitu? Ya, dalam diskusi ini, dalam curhatan pribadi kita ini, saya cuma ingin mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang saya hadapin gitu, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Hmm, Masalah apa ya Bu kira-kira? Coba Ibu ceritakan dulu. masalahnya gini, Bu. Kan, aduh, saya tuh, mana ya? Gini, Bu, saya tuh barusan dapat teguran tuh dari Pak Kepala Sekolah kita, gitu. Yang katanya saya dapat laporan lah dari Bapak Pengawas waktu supervisi semalam. Nah, saya pun bingung juga gitu juga loh Bu, itu yang buat saya apa was-was gitulah tegurannya itu Bu gitu. Saya jadi bingung nih Bu, gitu masalahnya kenapa saya ditegur.
Halo Ibu Mida. Halo Ibu Halo. Mida. Halo Bu Mida. Bu Mida hilang ya Pak, lost kontak ya? Iya, Oh hilang. keluar dia. Maaf ya Pak, jaringan mungkin Bu Midanya keluar Pak. Mungkin jaringan karena agak hujan tadi katanya kan Pak di daerah sana. Oh begitu. Pas Mm-mm. lagi peran sebagai observer ya. Iya, Coaching. Pak Tobanya ya Pak. Pak Tobanya jadi observer Pak. Saya jadi coachnya. Ya. Bu Mida jadi Bu coach. Nur Hamidah, Jadi Bu coachnya Nur Pak. Hamidahnya menjadi coach. Coach. Iya Pak. Mm-mm. Iya, ya sambil ditunggu barangkali jaringan ya. Kalau sudah jaringannya, Pak. prakteknya sudah kan tinggal Pak Tobana memberikan amatannya, hasil pengamatan. Ya. Tadi prakteknya sudah selesai apa belum? Belum Pak, Pak, baru mulai. masih tujuan. Baru mulai. Iya. Baru mulai Pak. Ya, Baru mulai. ya ditunggu Bu Iya. Nur Hamidah Waktunya dulu. pun masih ada ya Pak ya. Waktunya pun masih banyak ya Pak ya. Iya. Masih. Saya Iya. tunggu ya. Kita tunggu dulu aja. Mana ya? Atau mati lampu nih Pak. Biasanya kayak gini mati lampu mungkin. Coba dihubungin. Coba Pak Toba bisa dihubungin. Udah Pak masuk, Toba? udah masuk. Udah masuk. Aduh, maaf ya Bu, tadi sempat mati lampu. Benar kan feeling kita mati lampu. Waktu kita masih ada banyak, saya rasa kita mulai lagi aja dari awal kayaknya ya, Bu Tiurma ya. Iya, Oke Bu. Maaf ya Pak ya. Bu, bagus. Setuju. Oke, baik. Bu. Aduh, jadi grogi saya. Sabar. Biar sabar. Pakai teknik stop ya. Sama grogi kita. Ya. Tarik nafas. Sabar. Oke, baik. Udah baik. Kita mulai ya, Bu Tiurma ya. Nah, silakan Bu. Silakan Bu Mida. Ya, oke. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mida. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang juga. Aku duduk di sini ya, samping Ibu ya. Ada yang mau Silakan Bu, silakan. Ya. Ini agak bisik-bisik lah kita ya Bu, ada yang mau diskusikan ini Bu. Iya, boleh Bu, silakan. Ya nih Bu, saya tuh ada problem sedikit. Saya mau minta bantuan sama Ibu lah biar bisa memecahkan masalah saya ini Bu. Mau curhat ngono loh rasanya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Di rumah nih Bu? Di rumah ya? Iya Pak, di rumah. Itulah Bu. Gimana Pak kira-kira tadi? Sedang ingin cerita sesuatu Bu. Sekarang. Baik Bu. Jadi sebenarnya setelah kita selesai diskusi ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari diskusi ini? Gimana ya Bu ya, saya tuh pengennya mencari solusi yang tepat dari masalah yang saya hadapin ini Bu, gitu. Kegiatan penting ini kan Oh, kegiatan ini buat masalahnya apa ya Bu? Bisa Ibu ceritakan? masukan Bu, tapi diam ya Bu ya. Begini, saya barusan dapat teguran dari kepala sekolah. Nah itu Pak Kepsek sudah melaporkan dari Bapak Pengawas semalam waktu melakukan supervisi waktu jam saya ngajar. Ini yang buat saya bingung Bu, gitu. kalau nggak panggil basa-basi. Oh, kalau boleh tahu, apa yang Ibu lakukan ketika pengawas melakukan supervisi di kelas sehingga sampai kepala sekolah menegur Ibu? Gimana ya Bu ya, waktu itu tuh saya disupervisi sama Bapak Pengawas kan. Saya tuh ngajarnya tanpa buku teks. Saya
mengajar dari sumber lain, begitu Bu. Oh, sebenarnya Ibu mantap itu Bu. Ibu berarti kreatif, inovatif, sehingga bisa menggali informasi lain selain yang ada dari buku teks. Selanjutnya, bagaimana respon pengawas Bu? Gitu ya Bu ya. Pengawas Bapak itu sepertinya mengkritik saya Bu dalam proses cara saya mengajar tanpa buku teks gitu. Lalu, bagaimana Ibu menanggapi kritik tersebut? Ya gimana ya Bu ya? Ya saya berusaha jelasin sih sama Bapak pengawas. Selama ini saya ngajar dari berbagai macam sumber tanpa buku teks, tapi tetap pedoman sama kurikulum. Itu yang saya jelasin Bu. Oh, sebenarnya Ibu sudah memberi penjelasan, tetapi setelah Ibu memberi penjelasan tersebut, bagaimana respon pengawas? Ini ya Bu ya. Kayaknya sih nampak-nampaknya nih ya Bu ya. Kayaknya Bapak itu tersinggung deh Bu sama penjelasan saya. Ini buktinya Bapak itu ngadukan sama Pak Kepsek tadi. Saya ditegur sama Pak Kepsek. Berarti kan mungkin tersinggung ya kan Bu? Saya pun bingung. Jadi menurut Ibu, apa sih sebenarnya kira-kira yang membuat pengawas tersinggung? Itu tadi Bu. Pertamanya pengawas nyuruh saya menggunakan buku teks. Ya saya tetap nggak mau. Menurut saya ya kan, selama saya berpedoman pada kurikulum, nggak ada salahnya toh menggunakan media belajar lain seperti itu Bu. Saya kekeh sama pendapat saya. Sedangkan Bapak itu menyuruh saya untuk menggunakan buku teks gitu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana sih cara Ibu saat itu mengemukakan argumen Ibu kepada pengawas? Aduh, gimana ya waktu itu ya? Jadi saya kan temperamennya orang Batak, mungkin saya ngomongnya agak keras tuh sedikit mungkin ya kan Bu. Ya karena terbawa emosi lah, ngapakan argumen kita gitu. Ya gitulah Bu, saya pun bingung gitu. Oh, jadi masalahnya begitu. Saya mau tanya dulu ini Bu. Sumber belajar seperti apa sih yang biasanya Ibu gunakan? Ya, kalau sumber belajar sih biasanya saya gunain dari perpustakaan, ngajak-ngajak anak lihat PPT, menonton video, seperti itu Bu. Yang kreatif lah pembelajarannya, yang buat anak itu semangat gitu. Oh, bagus ya Bu ya. Jadi, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks selama ini? Nah itu tadi Bu, menurut saya di dalam lingkup kelas dengan media pembelajaran lain, anak-anak itu jadi semangat loh Bu. Jadi kayaknya kreatif, hidup gitulah gitu suasana kegiatan belajar mengajarnya gitu Bu. Anak-anak lebih semangat ya Bu ya. Betul. Jadi Bu, selama Ibu menggunakan sumber-sumber yang lain itu seperti buku dari perpustakaan, kemudian PPT dan video, ada tidak hambatan yang Ibu rasakan selama ini saat Ibu menggunakan sumber-sumber lain tersebut tanpa menggunakan buku teks? Apa ya? Kayaknya iya Bu, ada nih Bu. Kayaknya memang saya perhatiin siswa saya tuh kalau pas ujian agak kesulitan mereka Bu menjawab soal-soal dari kabupaten. Karena soal-soal dari kabupaten tuh saya perhatikan ngambilnya dari buku paket itu Bu, dari buku teks pelajaran. Jadi setelah Ibu merasakan sekarang ini ya kan, ada kekurangan tersebut atau hambatan tersebut, bagaimana kira-kira pendapat Ibu? Mana ya Bu ya, dalam hati sih saya mulai berpikir ada benar juga apa yang dibilang Bapak pengawas semalam. Ya karena dengan menggunakan buku teks siswa itu jadi lebih mudah dalam menjawab soal-soal ujian yang ada Bu. Seperti itu Bu. Ya. Nah, lalu sekarang setelah Ibu merasa itu sudah terjawab,
Apa sih lagi kira-kira yang meresahkan hati Ibu? Aduh Bu, saya pun kemana ya Bu ya, mau ngomongin sulit, tapi ya memang ganjelnya ada sih Bu. Terus terang saya kepikiran karena Bapak pengawas kita tersinggung, dan saya juga dapat teguran dari Bapak kepala sekolah yang nggak pernah kan negur saya, tiba-tiba negur gitu. Kepikiran gitu loh Bu. Iya, benar juga sih Bu. Sangat wajar Ibu merasakan hal tersebut. Lalu sekarang, apa ini yang terpikir di benak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah itu dia Bu, saya juga gimana ya, bingung nggak tahu bagaimana. Tapi memang sih saya punya ada rencana sih gitu. Ya, rencana apa itu Bu? Seperti apa kira-kira? Saya sih rencananya gini sih Bu. Aduh gimana ya. Saya rencananya mau jumpain Pak kepala sekolah kita dulu. Terus minta beliau lah mediasi saya sama Bapak pengawas gitu kira-kira Bu. Jadi seandainya itu bisa dilaksanakan, apa sih yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas? Ya gimana ya, saya berencana sih ya minta maaf lah, suwon dulu lah sama Bapak pengawas tentang masalah saya kemarin. Ya mungkin gaya ngomong saya atau nada intonasi suara saya agak keras gitu kan. Dan saya mungkin akan mulai mengikuti saran Bapak itu, Bapak pengawas menggunakan buku teks gitu Bu. Mana Bu ya? Kalau boleh saya tahu, bagaimana rencana Ibu dalam berkomunikasi nanti dengan Bapak tersebut? Nah itu dia lah Bu ya, gimana ya, rencana saya sih gimana ya, menjelaskannya pun saya oke gitu deh, mungkin saya akan mulai menggunakan buku teks dulu ya kan Bu, sesuai saran Bapak pengawas. Terus apalagi ya, saya juga akan menyampaikan bahwa saya akan kayak kombinasi ngono loh Bu, dengan cara mengajarkan saya yang biasa tuh agar anak juga tetap semangat. Jadinya pakai buku teks dan bisa tetap semangat dengan menggunakan metode pembelajaran yang lain. Jadi semuanya klop gitu Bu, dan saya pun anak-anak pun enak dalam belajar begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ada rencana mengkombinasikan. Nah sekarang, bagaimana nanti cara Ibu menyampaikan hal tersebut agar pengawas itu tidak tersinggung lagi? Ya insya Allah lah Bu, saya harus pinter-pinter atur dulu situasi hati, tenangin dulu. Saya akan mengungkapkan alasannya tentunya yang baik lah, yang sopan, ngomong pun nggak kayak biasa kuat-kuat gitulah, sopan santun lah gitu, nggak agresif lah cara komunikasinya gitu, dan komunikasinya secara persuasif dan asertif gitulah Bu. Saya rasa seperti itu saya akan lakukan. Waduh, wah bagus sekali tuh Bu. Saya rasa Ibu sudah mendapatkan jalan keluar yang baik, seperti win-win solution gitu loh Bu. Allah Ibu ini bisa aja loh buat saya jadi gimana gitu. Oke, jadi setelah Ibu temukan caranya, sekarang Ibu akan mulai dari mana dulu ini? Mungkin kalau itu saya jumpa Pak Kepsek dulu ya kan Bu, untuk ya mendampingi saya dan mediasi sama Bapak pengawas seperti itu ya, mediasi lah gitulah sama Bapak pengawas gitu, dampingin sama Pak Kepsek gitu. Jadi dukungan Pak Kepsek seperti apa sih yang Ibu harapkan nanti Bu? Yo banyak sih Bu, ya tentunya berharaplah Bapak Kepsek kita akan mau mendampingin saya gitu kan, nantinya juga bisa membantu saya menjelaskan terlebih dahulu dengan apa yang tentang kekhawatiran saya dan ketidaknyamanan saya atas situasi ini tentunya kan Bu, seperti itu. Wah, ide bagus itu Bu. Jadi kapan ini Ibu mulai menemui kepala sekolah? Itulah Bu, ini kan udah siang nih, nggak mungkin juga kan saya jumpain ini, mungkin besok ya, karena kan satu Bapak kepala sekolah kita tadi lihat pergi kan rapat di kabupaten.
Nah, jika kepala sekolah bersedia sih, saya juga ingin besok sore mau jumpain Pak Pengawas juga gitu. Karena semalam kan ada berkas yang belum siap waktu supervisi, seperti itu sih Bu, minta tanda tangan jumpa pengawas besok. Kayak gitu. Wah, kayaknya ngobrol kita ini udah panjang lebar ini Bu. Iya ya Bu, nggak terasa ya waktunya ya. Tapi saya ingin juga Ibu simpulkan lagi lah. Apa sih tadi semua yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini? Ya, tadi tentunya saya tadi koordinasi lah sama Pak Kepala Sekolah tentunya kan Bu, meminta tolong memediasi ya kan, memediasi saya berjumpa sama Bapak Pengawas dan menjelaskan duduk perkaranya, dan mungkin saya akan mulai menceritakan, saya akan mulai komunikasi atau pembelajaran kita ini gitu Bu. Seperti itu langkah-langkahnya. Saya rasa Bu, langkah-langkah yang Ibu buat sudah sangat tepat. Dan saya yakin ini, setelah Ibu menyampaikan hal-hal tersebut, saya yakin sekali permasalahan Ibu akan segera teratasi. Bener ya Bu ya, doain ya Bu ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, makasih ya Bu ya. Amin, sama-sama ya Bu. Doain ya Bu, betul ya Bu? Iya. Udah lonceng tuh ya Bu ya? Saya Iya Bu. masuk kelas dulu ya Bu ya. Oke baik, semangat ya Bu, semangat. Semangat, makasih ya Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, karena sudah selesai, maka akan kita lanjutkan dengan pengamat, yaitu Bapak Tobanario Pakpahan. Silakan Bapak, nggak usah takut-takut Pak, bilang aja semua yang mengganjal di hati Bapak. Oke, terima kasih Bu Nur atas kasus 3 ini. Saya sebagai pengamat secara keseluruhan, secara umum, baik dari gestur tubuh dan tujuan dari permasalahan memang sudah dapat tercapai. Itu secara umum ya bagus, secara umum sudah bagus. Secara tujuan tadi memang udah bagus juga, bagaimana tujuan si Koci untuk mencari solusi. Tujuannya udah jelas, dia mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Diidentifikasi juga si coach juga bisa menggali supaya si Koci dapat menjelaskan, mengidentifikasikan permasalahannya tadi, di mana pengawas tadi menegur si ibu dan masalah buku paket ya. Di situ udah diidentifikasi si Koci. Itu karena ada psikot untuk menggalinya. Itu masalah diidentifikasi. Mantap ya Bu, identifikasinya. Sedangkan di aksi nyatanya itu kan tadi bagus juga di aksi nyatanya, di mana psikot tadi menggali si Koci bagaimana untuk membuat aksi nyata. Si Koci tadi sudah bagus untuk membuat aksi nyatanya, di mana dia tetap menerima ide dari si pengawas tadi, mengide si pengawas, tetapi tidak melepaskan dari apa ide dia. Nah, jadi menggabungkan antara ide si pengawas dengan ide dari ibu tadi. Jadi itu disatukan di dalam di aksi nyatanya itu. Sedangkan di tanggung jawabnya itu dia melibatkan oleh kepala sekolah, melibatkan untuk tanggung jawab dia membuat rencananya tadi. Di si ibu Koci tadi sudah baguslah untuk membuat tanggung jawab dia untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Dia melihat suasananya dulu, pengawas itu bagaimana hatinya, dan ibu itu tadi sudah mengatakan umpamanya kita sesuaikan dulu intonasi dia, menyesuaikan lah. Di situ tanggung jawab ibu itu untuk menyampaikan suatu masalah yang sudah bagus. Secara keseluruhan antara Ibu Nur sama Ibu Tiur sangat bagus. Oke, sekian dari pengamatan saya, Bu. Saya silakan kepada Ibu Nur. Oke, baik. Terima kasih Pak. Hasil pengamatannya saya sangat bagus dan mendalam. Saya cemburu sebenarnya. Saya tidak begitu pandai memberi pengamatan yang mendalam seperti Bu Tiurma dan Bapak Tobanario Pakpahan ini, luar biasa. Oke, karena waktu kita juga sudah 8:30 ya, seperti tadi disebutkan Pak Bapak Fasil, mungkin kita sudah harus kembali ke main room.
Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup sesi praktik kita untuk coaching. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi coach yang terlatih. Seperti kata Bapak Ernatus, itu harus punya banyak sekali jam terbang. Jam terbang. Demikian. Ya, Oke, baik. Pak Sutarji, kami sudah Baik, bisa kembali. Bu Nurhamidah dan kawan-kawan di kelompok 3 ya. Karena 3 kasus sudah dipraktekkan dan masing-masing CGT sudah berganti peran ya, tiga-tiganya sudah, maka saya kira untuk di BOR ini cukup ya. Dipersilakan Bapak Ibu bisa bergabung kembali di main room ya. Bisa live dari BOR ini dan menuju ke main room. Teman Ibu di kelompok 4 sudah menunggu ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Silakan.